Hai guys, balik lagi dengan kita di Flash Gadget Channel. Jadi kalau inget-inget zamannya smartphone yang pakai pop-up kamera itu lagi ngetren banget. Dan sekarang aku lagi megang nih Oppo Reno 2 yang pada saat itu juga ngunggulin sistem pop-up kamera buat smartphone-nya. Dan bentuk pop-up kameranya di Oppo Reno 2 ini beda daripada yang lain. Bentuknya itu kayak sirip hiu kalau kita mau selfie. Jadi kayak gini nih. Tuh, keren kan? Sebenarnya Oppo Reno 2 ini udah sempat juga flash review dulu pas awal rilis. Impresi flash pada saat itu adalah Oppo Reno 2 ini terbilang mahal banget buat smartphone mid-range pada saat itu ya. Harganya tuh nyaris 8 jutaan. Dan hampir 2 tahun, akhirnya Oppo Reno 2 ini turun harga juga. Kita beli lagi di harga 3,6 jutaan di salah satu marketplace offline. Kondisinya masih mulus dan juga full set nih, kita beruntung banget. Nah, sekarang aku pengen share ke kalian soal Oppo Reno 2. Kira-kira secara performa dan kelayakan masih oke nggak ya di tahun 2021? Dan masih worth it atau nggak? Oke, kalau gitu tonton video ini sampai habis. Ngomongin soal desain, 2019 itu mulai banyak smartphone yang pakai warna gradasi termasuk Oppo Reno 2. Manis banget, Sunset Pink ini adalah salah satu varian warna kalem yang ditawarin seri Reno 2. Ngasih efek glossy di kilauannya tapi nggak ninggalin bekas jari. Selain detail desain, ternyata Oppo Reno 2 ini juga merhatiin build quality-nya yang bikin bodinya ini kokoh. Seluruh bagian ponsel diproteksi Gorilla Glass. Depannya pakai Gorilla Glass 6 dan belakangnya pakai Gorilla Glass 5. Udah aman banget nih, apalagi buat ketahanan penggunaan sampai sekarang. Ini mungkin soal selera ya. Tebelnya mungkin gak terlalu masalah, tapi pengecualian sama bodinya yang terasa cembung dan juga dagunya yang agak tebel. Soalnya semakin kesini, kita tuh semakin kebiasa sama smartphone yang slim gitu ya. Lanjut lagi ke layarnya, pakai panel Super AMOLED yang ukurannya 6,5 inci. Terus resolusinya SD Plus dan aspek rasionya 20:9. Kualitas layarnya ini udah nyaman banget ya buat dipakai daily. Brightness-nya pas dan nyaman di mata buat nonton MV yang warna-warni kayak gini. Apalagi nggak ada titik-titik di layar yang ngeganggu. Untuk streaming film kayak Netflix contohnya, Reno 2 ini juga udah dapat sertifikasi L1 jadinya aman. Saat aku dengerin lagu ataupun nonton film, sebenarnya audionya ini udah kedengeran jelas di telinga ya, udah clear. Tapi kalau pakai stereo speaker, harusnya sih bisa lebih maksimal lagi. Oh ya, karena udah pakai Super AMOLED juga layarnya, aku bisa pakai fingerprint under display. Yang aku butuhin supaya cepet nih kalau mau buka kunci, tinggal tap jari aja. Kebalikan repotnya ini malah pas mau buka kunci pakai Face ID, harus buka dulu kameranya. Sama satu lagi nih, kalau kamu hobi recording game dengan kamera depan ala-ala streamer, posisi tangan ini bakal keganggu sama shark fin kameranya. Solusinya, settingan kamera depannya ini dimatiin dulu. Kalian tahu kan, smartphone baru zaman sekarang itu mulai banyak banget yang pakai virtual RAM. Aku seneng banget karena di Oppo Reno 2 ini, aku juga bisa pakai virtual RAM setelah dapat update. Pas awal rilis dulu, sistem operasinya ini pakai Android 9 dan juga ColorOS 6.1. Dan sekarang setelah dapat update jadi Android 11 dan ColorOS 11.1 paling baru. Buat virtual RAM atau fitur extended RAM-nya, kita bisa pilih mau 2GB, 3GB, sampai 5GB. Padahal RAM bawaannya aja udah besar 8GB. Nah, sekarang ditambahin 5GB, totalnya sekarang aku punya RAM 13GB. Buat multitasking lancar. Storage-nya juga lega banget, yang aku pegang ini kapasitasnya 256GB. Sekarang kita bahas kameranya. Reno 2 ini pakai setup quad kamera dan disusun sejajar pas di tengah. Kamu bisa lihat tonjolan di bawah keempat lensanya. Ini tuh punya fungsi buat ganjel HP Reno 2 ini supaya lensanya itu gak langsung nyentuh permukaan yang kasar, biar lensanya tuh awet. Kamera utamanya ini 48 megapiksel, pakai lensa Sony IMX586 plus ditambah OIS dan juga AIS. Ada lensa ultrawide 8 megapiksel, ada lensa telefoto 13 megapiksel yang bisa digital zoom sampai 20 kali, dan terakhir lensa monokrom 2 megapiksel. Menurut aku, secara kualitas penggunaan foto kasual, Reno 2 ini gak ketinggalan kok sama kamera smartphone mid-range zaman sekarang. Ini nih contohnya.
Buat lensa telefotonya yang bisa digital zoom sampai 20 kali, pada saat itu tuh hal yang baru banget dan jadi wah banget. Tapi pas digunain, kurang maksimal hasilnya kalau mentok 20 kali. Gak sework kamera-kamera HP zaman sekarang. Amannya itu cuma sampai 2 kali aja standarnya. Fitur itu mungkin bakal jarang kepake sih. Untuk recording video kamera belakang udah bisa sampai kualitas 4K dan juga bisa pakai ultra steady video. Set di resolusi 1080p, 60 fps, terus aktifin ultra stable-nya. Jadi kayak gini nih. Kelihatan banget bedanya pas pakai OIS dan juga enggak. Bahkan kalau biasanya ultrawide identik sama foto, aku juga bisa pakai ultrawide video nih sekarang. Aku bisa nangkap perspektif yang lebih luas lagi. Oppo waktu itu tepat banget ya ngasih fitur ini di Reno 2, di depan maupun kamera belakangnya. Buat penggemar vlogging, selain visual, audio pas kita record video itu juga perlu diperhatiin. Nah, di Reno 2 ini ada fitur sound focus yang bakal fokus ke suara kita. Terus juga ada perekaman 3D yang bisa deteksi suara sekitar, dan bisa juga ngurangi noise atau suara berisik di sekitar kita. Hai guys, sekarang aku lagi ada di salah satu cafe di Jogja. Ini aku udah aktifin focus sound, jadi kalian dengerin aja gimana fokus suaranya bagus atau enggak. Dan ini aku juga udah aktif. Selain virtual RAM, update software barusan itu juga ningkatin kualitas OIS dan juga fitur ultra stable di kamera belakangnya. Tapi aku nggak ngerasa begitu signifikan ya bedanya. Dan satu lagi soal videonya, Reno 2 ini juga ngasih fitur slow loop yang bisa ngedit video kita secara otomatis. Praktis banget nih buat para kreator. Sementara itu buat selfie-nya, Sarfin kameranya ini punya resolusi 16 megapiksel. Hasil fotonya ini kelihatan detail dan natural, backlightnya juga nggak ada masalah, dan beautify-nya juga masih bisa diatur. Detailnya agak kurangnya pas low light aja, tapi di kondisi pencahayaan yang pas ataupun outdoor pencahayaan alami kayak gini, itu masih aman banget. Recording video depannya juga bisa pakai ultra stable, dan uniknya lagi bisa nyalain dan juga atur bokeh. Cuma di Oppo tuh waktu itu, efek bokehnya ini jalan rapi secara real time. Lanjut lagi ke performanya, dapur pacu Reno 2 ini ditenagai Snapdragon 730G, fabrikasinya 8 nanometer. Clock CPU-nya ini bisa sampai kecepatan 2,2 GHz dan GPU-nya ini pakai Adreno 618. Kita tes aja benchmarknya pakai Antutu versi 9 dan dapat 336 ribuan poin. Skor CPU-nya ini 101 ribuan dan GPU-nya tuh 85 ribuan. Pas dites di Geekbench 5, single core-nya itu dapat 545 poin dan multicore-nya 1744 poin. Mengingat ini tuh bukan smartphone gaming dan permosan grafiknya nggak terlalu ditonjolin di sini, dengan skor-skor tersebut kita bisa simpulin kalau Reno 2 ini terbilang cukup powerful. Buat main game masih bisa, masih tetap nyaman walaupun bukan di settingan tertinggi. Buat teman-teman yang tahu, aku selalu main PUBG M. Di sini aku bisa buka settingan SD High, tapi amannya main di Smooth Ultra aja. Masih playable banget nih. Touchscreen-nya juga responsif dan gironya lancar. Di settingan Smooth Ultra terasa lancar banget, dan frame drop-nya itu cuma terasa sesekali aja, wajar banget. Untuk kehematan baterainya, selama 30 menit permainan berkurangnya ini cuma 9%. Dan suhu panas handphone ini juga cuma di 40 derajat. Aku juga nyobain game lainnya. Genshin Impact yang merupakan game terberat, overall kita mainin pakai settingan defaultnya di low. Tapi pas diubah ke settingan lowest pakai 60 fps, baru kerasa gameplaynya ini jadi kurang smooth dan ada frame dropnya sedikit. Overall, Genshin Impact ini masih cukup playable dan amannya itu pakai settingan rata kiri kayak gini aja. Soal baterai, 30 menit bermain berkurangnya itu sekitar 12%. Dan suhu panasnya ini mencapai 43 derajat Celcius. Kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends, jelas paling enteng ya mau pakai settingan rata kanan sekalipun. Frame dropnya itu wajar, baru kerasa pas animasi grafisnya ini muncul dengan maksimal. Dan pas war tiap kali hero-nya ngeluarin skill. Suhunya pun paling adem kalau dibandingin game-game sebelumnya nih. Selama 30 menit bermain, baterainya itu berkurang sekitar 9%. Dan suhu panas handphone itu sekitar 39 derajat Celcius.
Nonton YouTube sejaman dengan brightness dan volume di 50%, baterainya ini berkurang 5%. Dan kalau kita tes di PCmark, baterai life-nya ini bisa tahan sampai 12 jam 34 menit. Awet juga ya buat handphone yang kapasitas baterainya ini cuma 4000 mAh. Padahal 4000 mAh ini di tahun 2001 memang kurang badak, tapi lumayan kebantu nih karena kecepatan pengisiannya juga 20 watt. Apalagi kondisi Reno 2 yang aku pegang ini masih baru, baterainya tuh masih ori dan belum pernah dibongkar sama sekali, pastinya fungsinya masih normal. Dari desain, kamera, performa, dan juga baterai, kesimpulannya sih Oppo Reno 2 ini menurut aku masih layak banget buat dijadiin daily driver di tahun 2021 ini. Reno 2 yang aku pegang ini masih 4G dan pastinya masih aman ya dipakai sekarang, terlebih jaringan 5G ini memang masih belum merata di Indonesia. Dengan Snapdragon 730G-nya ini, Reno 2 ini masih bisa unggul di resolusi layar dan juga fast charging-nya. Terlebih efisiensi dayanya itu beneran bekerja dan aku ngerasain banget irit baterainya pas aku ngejalanin beberapa aplikasi dalam waktu yang cukup lama. Padahal baterainya ini cuma 4000 mAh. Untuk kebutuhan sosmed dan juga kebutuhan konten, aku kebantu banget nih sama kamera depan dan juga belakangnya yang udah ada dukungan OIS dan juga AIS. Terus ada juga pilihan sound focus buat maksimalin kualitas audionya, dan yang pastinya ada fitur ultra steady video dan juga 4K video. Nah, yang jadi perhatian, Starfin kameranya ini yang memang keren ya. Keren-keren gini pemakainya juga harus ekstra hati-hati nih supaya nggak gampang rusak. Terakhir, buat bayar-bayar juga udah ada NFC-nya. Minusnya cuma di beberapa, kayak hybrid zoom yang kurang maksimal dan desainnya yang balik lagi ke soal selera masing-masing ya. Dan kalau kamu seseorang yang gamer banget, kayaknya sih kurang cocok ya sama Reno 2. Oke, segitu dulu reviewnya buat Oppo Reno 2. Jadi buat kamu teman-teman yang pernah pakai Oppo Reno 2 sebagai daily driver atau masih pakai sampai sekarang, kalian juga bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan ya, makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video review selanjutnya ya guys. Bye.